tausiah berikutnya. Hamid. Oh baik. Oh ya. Ini dulu siapa namanya? Si Habib Mustafa Al-Hamid. Mustafa Al-Hamid. 10-15 menit. Baik. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama yang dimohon dipersilahkan kepada yang terhormat Al-Habib Mustafa Al-Hamid. Kepadanya dipersilahkan dengan penuh kehormatan. Sallallahu ala Muhammad. Zikru salatu ala Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita menghadiri Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Al-Habib Idrus bin Husain Al-Attas dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Hadir bersama kita para habaib, para orang tua kita, para ulama, terutamanya yang kita hormati putra-putra daripada Al-Habib Idrus bin Husain, Al-Akh Umar wa ikhwanihi, barakallahu fihum. Dan tentunya kita hadir pada acara semacam ini adalah menyambung apa yang telah diwariskan oleh para ulama, para orang-orang tua kita, yang mana Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya sarana kita untuk menghubungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperingati kelahiran manusia utama. Semua manusia akan dilihat kemuliaannya setelah dia wafat. Dalam kondisi apa dia wafat? Bagaimana dia meninggalkan dunia ini? Sebagaimana dikatakan, innama anta hadithun ba'daka fakun hadithan hasanan liman wa'a. Setiap manusia itu akan menjadi cerita bagi generasi setelahnya, bagi keluarganya, bagi sahabatnya, bagi masyarakat. Maka hendaknya kita menorehkan nama yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Akan tetapi khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya dan mursalin, mereka semuanya terjaga, mereka semuanya maksum. Kelahiran mereka adalah keberkahan bagi alam semesta. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membumikan Al-Qur'an, dikatakan oleh para ulama, setiap para nabi dan rasul yang jumlah mereka itu 124.313 rasul, yang diantaranya 25 nabi dan rasul di dalam Al-Quran, dan puncaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari seluruh para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan nabi kita Muhammad, wa minka, padahal nabi kita Muhammad yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau yang pertama Allah sebutkan. Dari nabi kita Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa, ini adalah ulul azm, para nabi yang paling berat
di dalam berdakwah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal mewariskan kepada kita dua perkara yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, cinta dan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, min asyadi ummati hubban li nasun ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Bahwasannya ada setelah zamanku, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, semua yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki identitas keimanan yang sangat kuat yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin kalau mereka mampu menggambarkan di dalam dirinya untuk bisa hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya dan keluarganya, dengan hartanya, apapun yang mereka miliki. Ulama mengatakan setiap umat Islam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, maka hendaknya di dalam sanubarinya menghadirkan bagaimana kalau kita hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan berlumuran dosa? Apakah kita akan melakukan maksiat-maksiat selama umat Islam tidak menghadirkan dirinya sebagai umat Nabi yang sejati? Bagaimana seandainya kita termuliakan sebagaimana para sahabat hidup di zaman Nabi dengan darah dan air mata, dengan apapun yang mereka miliki, mereka berjuang untuk Nabi SAW. Kita hidup di zaman yang akhir semacam ini, maka hendaknya kita senantiasa membangun hati kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tercermin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Bahwasannya manusia yang beriman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wad darul akhirah wa dzakarallaha katsira. Umat Islam ini harus berkiblat kepada pertemuan dengan Nabi SAW, bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan kehidupannya bagi mereka yang tidak memiliki dua sifat yang paling merusak di dalam kehidupan ini. Yang pertama sifat sombong, dan yang kedua adalah sifat merusak bermaksiat kepada Allah. Ulama mengatakan ada 4 jenis manusia. Yang pertama, mereka itu memiliki sifat ulu, sombong dan merusak, seperti para pejabat yang korup. Mereka sombong, berkuasa di tempat yang tinggi, pada saat yang sama mereka merusak dengan korupsi, dengan rasuah, dengan kejahatan-kejahatan. Mereka menggabungkan dua sifat yang paling luar biasa merusak ini, sombong dan kemudian dia membuat kerusakan di atas muka bumi. Ada manusia tidak sombong tapi dia merusak, seperti para pencuri, seperti orang-orang yang merusak, membuat cemas di antara masyarakat, membuat resah masyarakat. Mereka tidak sombong, tidak punya kekuasaan, tetapi mereka merusak. Dan yang ketiga, ada mereka yang sombong tetapi tidak merusak. Mereka itu seperti orang-orang yang memiliki nasab, dengan nasabnya dia bersombong. Orang-orang kaya, dengan kekayaannya dia sombong. Orang-orang yang ditokohkan, dengan ketokohannya dia sombong. Akan tetapi pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia-manusia yang tawadhu. Mereka adalah manusia yang tidak merusak hidupnya di dalam dunia ini, berjalan dengan kedamaian. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, ada satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya tentang seorang muslim yang sejati, ayu muslim khair, ayu islamin khair, ya Rasulullah, pembuktian Islam yang baik itu bagaimana? Maka Nabi katakan dengan dua alamat, antuti'ima ta'am wa taqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Seseorang yang berbagi, seseorang yang karim, seseorang yang mau memberikan makan kepada orang yang lain. Kemudian yang kedua adalah menebar salam kedamaian dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita berada di acara Al-Habib Idrus bin Husain Al-Attas, dan kakek beliau dulu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah seorang manusia yang berkiblat zahir batinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan, wallahi law ghaba anni Rasulullah lahdzah
ma'adatu nafsi minal muslimin. Seandainya Nabi itu gaib, lepas dari pandangan batinku, maka aku tidak anggap diriku sebagai seorang Islam. Artinya apa? 24 jam setelah beliau ini bangun dari tidurnya sampai tidur kembali, beliau tidak ada yang lain kecuali melihat uswah kepada Nabi SAW di dalam setiap gerak-geriknya, di dalam setiap keterkaitan hatinya. Dan ini adalah hal yang kita harus perjuangkan dalam kehidupan ini. Kecintaan kepada Nabi SAW bisa merubah kita jika terbuka hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan kita manusia yang beruntung fil zahir wal batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, mohon pemilik mobil dengan nomor 2102, pemilik mobil dengan nomor 2107 FOI harap segera dipindahkan karena yang punya rumah mau keluar. Ya, harap segera dipindahkan. Atas kemaklumannya dihaturkan terima kasih. Hadirin sekalian, begitu banyak para habaib, para ulama yang hadir dalam peringatan Maulid dan haul ini, dan masih kita akan dengarkan ceramah agama yang dimohon dengan sangat sekedar 10-15 menit. Dipersilahkan kepada yang terhormat Al-Ustadz Al-Habib Alawi bin Mustafa Al-Idrus, kepadanya dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad, zikru salatu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad bin Abdullah, sayyidi ahli dunya wal akhirah, wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri kama syarahta bi sudur salihin min ibadik, wa yassir li amri bima yasarta umur salihin min ibadik, wahdi qalbi bima hadaita bi qulubis salihin min ibadik, wasaddid lisani kama sadatta alsinata salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, segenap para orang tua, segenap para tokoh, para habaib, diantaranya orang tua kita, guru kita Al-Habib Idrus Ibn Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, matta'anallah bituli hayatih, dan juga Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, matta'anallah bituli hayatih. Segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah al-fakir ke beliau-beliau. Dan tidak lupa kepada akhina fillah selaku sahibul bait abna Al-Habib Idrus bin Husain Al-Attas, As-Sayyid Ahmad wa Sayyid Umar abna Idrus bin Husain Al-Attas, matta'anallah bituli hayatihim. Ahibba'il kiram, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memperjumpakan kita. Yang sudah kita dengar tadi dari akhina fillah Al-Habib Umar bin Idrus, tahun demi tahun Masjid Majlis Hidayatullah memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teringat dahulu ketika kami pernah bersinggah
di kota Seun, waktu singgah ke kediaman Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, kakak daripada Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi. Kakaknya bernama Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi. Beliau tinggal di Seun, meninggal di kota Solo. Beliau mengatakan peringatan maulid dimanapun tempat, ini adalah madrasah, ini adalah tempat pendidikan untuk anak-anak kita dan untuk kita juga sampai ke masa yang akan datang terus. Jadi duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, hari demi hari, waktu demi waktu, tempat demi tempat. Hari ini mungkin ada 3 tempat, nanti sore mungkin ada 2 tempat, nanti malam mungkin ada 3 tempat. Terus ini adalah tempat pendidikan agar kita kenal, cinta, rindu dan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengikuti ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan seperti ini, duduknya kita, hadirnya kita, mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Godat al-hikmatul azaliyah fi qalbi tamakkana minal iman annahu idza dzukira hadal habibul ma'sum al-walla sama' dzukruh ta'ishruh. Sudah ditetapkan, udah dicap sama Allah Ta'ala, udah distempel oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh hikmah al-azaliyah, udah distempel sama Allah. Kalau diceritakan, kalau disebut, kalau dikisah-kisahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan hidup para arwah, para ruh. Setiap masing-masing yang memiliki ruh akan hidup ruh kita di dalam. Alhamdulillah, ini udah distempel sama Allah. Jadi duduknya kita, hadirnya kita dimanapun tempat, peringatan maulid-maulidnya Rasulullah SAW akan membuat kita bahagia insya Allah, akan membuat kita senang insya Allah. Yang datang bawa penyakit, insya Allah pulang dari sini penyakitnya sembuh, amin ya rabbal alamin. Yang datang bawa sumpek, yang datang bawa galau, insya Allah pulang dari sini galaunya hilang, sumpeknya hilang, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, hanya mendengar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah-kisah beliau, perangai-perangai beliau, ini sangat-sangat berpengaruh. Dahulu di zaman beliau, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, ketika ada seorang anak yatim, umurnya dikatakan masih 16 tahun, beliau masih dalam keadaan kafir. Desa beliau jauh dari kota Madinah, jauh dari kota Madinah. Ini anak yatim memiliki harta yang banyak, anak yatim memiliki peninggalan dari orang tuanya banyak. Nama beliau Abdul Uzza Al-Muzni. Ini Abdul Uzza Al-Muzni, desanya sebelum kota Madinah berapa puluh kilo, tapi desanya ini selalu disinggahin oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, rest areanya di tempatnya Abdul Uzza Al-Muzni ini, anak yatim umur 16 tahun. Setiap sahabat yang pada singgah di desa beliau, ini Abdul Uzza Al-Muzni, setiap waktu pada ngelihat sahabat-sahabat Rasulullah, dia ngaji nguping, dengerin aja.
nguping aja dia. Apa sih yang diomongin? Didengar ya sahabat-sahabat kalau asal istirahat, mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kadang suka hijrah di kotanya, di desanya. Abdul Uzza Al-Muzni ini ngomongin tentang Rasulullah terus, sifatnya Rasulullah, perangainya Rasulullah terus. Ini anak 16 tahun nguping, ngaji nguping dari kejauhan gitu. Lama-lama rombongan demi rombongan, rombongan demi rombongan, setiap ada rombongan dari Mekah yang mau ke Madinah, dia ngelihat nih 4 orang, nih 10 orang, dia ngedekat nguping lagi. Yang diceritain kalau lagi pada istirahat nih sahabat-sahabatnya Rasulullah, enggak lain enggak bukan kecuali sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ini Abdul Uzza Al-Muzni cuma nguping doang. Lama-lama Allah anugerahkan mahabbah dan cinta kepada baginda Rasulullah, sehingga dia memberanikan diri ke pamannya, karena yang ngurus hartanya dia pamannya yang dalam keadaan kafir. Begitu beliau Abdul Uzza Al-Muzni anak 16 tahun mengatakan kepada pamannya, paman, aku ingin ke Madinah, aku ingin bertemu yang bernama namanya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pamannya mendengar seperti itu marah besar. Kata pamannya, kalau berani-berani kau ke Madinah, kau berani-berani ngikut yang namanya Muhammad, aku akan ambil semua hartamu, dan aku suruh orang desa jarah hartamu, rumahmu, semuanya, sampai pakaianmu yang kau kenakan. Kata Abdul Uzza Al-Muzni, iya pak, tetap aku akan ke Madinah. Dipanggilin orang desa, dijarah rumahnya, diambilin, di baju yang dikenain dirobek, sehingga dia lari ke rumah ibunya. Sampai ke rumah ibunya dikasih satu helai yang panjang, kain yang kasar, sama ibunya dilobangin tengahnya, di kanan kiri ini dijahit. Cuman mengenakan begitu doang, make gitu doang. Kemudian beliau lari ke kota Madinah, hanya ingin bertemu Rasulullah. Harta ini anak 16 tahun ditinggalin, harta dibuang, hanya ingin melihat wajah Nabi kita Muhammad. Beliau berjalan seorang diri, anak 16 tahun, yatim, maju terus seorang diri sampai masuk kota Madinah, sampai mendekat kepada Masjid Nabawi. Beliau melihat perkumpulan para sahabat. Kemudian beliau memberanikan diri bertanya, di mana rumahnya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad? Siapa engkau? Aku dari desa Anuh, rumah Rasulullah yang ini. Begitu disampaikan, dianterin, diberi salam oleh sahabat yang nganterin Abdul Uzza Al-Muzni. Kemudian Rasulullah kala itu dikatakan sedang menerima tamu. Dijawab salam oleh Rasulullah. Begitu pintu kediaman Rasulullah dibuka, Abdul Uzza Al-Muzni anak 16 tahun, yatim, yang meninggalkan seluruh hartanya. Hartanya sudah dijarah oleh pamannya, oleh orang-orang desanya. Begitu pintu terbuka, Abdul Uzza Al-Muzni, seorang anak yatim, melihat wajah Rasulullah. Apa yang dikatakan Abdul Uzza Al-Muzni? Innahu laisa biwajhin kadzab. Sungguh ini adalah wajah yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian tertatih-tatih Abdul Uzza Al-Muzni mendekati Rasulullah, sehingga dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak 16 tahun meninggalkan hartanya, meninggalkan semua yang dia miliki, hanya ingin bertemu Rasulullah. Dipeluklah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, man anta ya ghulam? Ana Abdul Uzza Al-Muzni. Dijawab oleh Rasulullah, la bal anta Abdullah dzul bijadain. Diganti namanya, tidak, engkau adalah hambanya Allah yang memakai 2 helai kain yang kasar. Kemudian Rasulullah mengatakan, lazim babi, kau lazimkan rumahku, kau ikut ya kalau aku kemana aja. Berjalan hari demi hari, sehingga terjadi peperangan Tabuk. Dalam perjalanan peperangan Tabuk diriwayatkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika malam ikut setelah peperangan Tabuk, dalam perjalanan kami istirahat, aku di tenda, aku tidur, di tengah malam aku bangun. Begitu aku bangun dari tenda, aku melihat
sahabat sepi, nggak ada orang. Aku melihat di kejauhan ada syu'lah minan nar, ada api nyala-nyala kayak ada cahaya. Aku dekatin. Begitu aku dekatin, ternyata para sahabat sedang menguburkan seseorang, lagi makamin orang. Di situ ada Abu Bakar dan Umar di hadapanku. Aku bertanya kepada Abu Bakar wa Umar, "Ya Abu Bakar wa Umar, kita lagi nguburin siapa?" Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Kita lagi nguburin Abdullah Dzulbijadain." Lagi habis ngejawab begitu, terdengar suara dari liang lahatnya Abdullah Dzulbijadain. Kemarikan saudara kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Demi Allah, itu adalah suara Rasulullah." Artinya Rasulullah turun ke makamnya Abdullah Dzulbijadain, anak yatim yang telah menghilangkan, membuang segala hartanya untuk bertemu Rasulullah. Gugur di medan Tabuk. Sampai beliau lagi ngomong begitu, diambil jasadnya Abdullah Dzulbijadain, diambil oleh Rasulullah, dimakamkan oleh Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak kuat, mengatakan, "Demi Allah, andaikan jasad itu adalah Abdullah bin Mas'ud, pasti dia akan masuk surga. Aku lebih dulu 15 tahun masuk Islam, tapi ini anak baru 2 tahun. Baru 2 tahun dia sudah mendapatkan kebanggaan seperti ini." Shallu ala Muhammad. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Rasulullah mengadahkan tangannya ke atas setelah memakamkannya, mendafankannya. Rasulullah mengangkat tangannya, "Allahumma inni amsaitu anhu robin fardu anhu." Ya Allah, aku sore hari ini, malam hari ini telah ridho kepada Abdullah Dzulbijadain. Ridholah engkau ya Allah kepada ini anak. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau kita udah ada Nabi Muhammad di rumah kita, di hati kita, bawa Nabi Muhammad, kita akan diridhoin oleh Allah. Nggak usah jauh-jauh, bawa Rasulullah ke rumah kita. Dari kita melek mata sampai tidur lagi, insya Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Hadirin sekalian, kembali kita akan dengarkan ceramah agama yang dimohon disampaikan oleh yang terhormat Ad-Da'i ilallah Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Bagir Ibn Al-Imam Abdullah bin Salim Al-Attas. Kepadanya dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad, dzikru salatu ala Nabi. يا بدرة من هذا كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي، أنت الذي أشرقت في عفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال، صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال وعلى جميع العالي والأصحاب بمن قد خصهم رب العلا بكمالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, para habaib, para guru-guru, para alim ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri sehat wal afiyah, amin ya rabbal. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, beruntunglah kita saat ini yang berada dalam majlis yang mana Rasulullah mengisyaratkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian menyaksikan majlis-majlis yang memuji Allah, majlis-majlis yang berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, farta'u, hadir, duduk, nikmati majlis tersebut saudara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala janji kepada Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah mengisyaratkan kepada kita saudara, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah
wa dzakaramallahu fiman 'indah. Tidak berkumpul saudara kita semua. Kata Rasulullah, berkumpulnya kalian memuji Allah, mengagungkan Allah, illa hafathumul malaika. Maka Allah perintahkan para malaikatnya datang, hadir, turun ke tempat majlis tersebut. Untuk apa para hadirin? Untuk yang pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Bukan hanya sebatas itu para hadirin, ternyata orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, sebagaimana hari ini kita mengetahui kehadiran kita, kedatangan kita karena kecintaan kita kepada seorang aulia, Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, begitu pula Sayyidil Walid Al-Habib Idrus Al-Attas. Ketahui para hadirin, orang-orang yang meninggal dunia detik ini, saat ini, mereka bergembira di hadapan kita para hadirin. Bahkan termasuk orang-orang tua kita pun yang telah meninggal dunia. Karena apa janji Rasulullah? Innallaha yarfa' darajah lil 'abdi fil jannah. Bahwa orang-orang yang meninggal dunia selalu menanti para hadirin. Bapak ibu kita yang setahun lalu, seminggu lalu, setahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu telah meninggal dunia, detik ini wajahnya berseri-seri memandang kehadiran kita dalam majlis ini. Karena Allah memberikan hadiah yang begitu banyak, yang begitu besar kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, menyaksikan putra-putranya yang masih hidup berzikir kepada Allah. Innallaha yarfa', diangkat orang yang meninggal dunia derajatnya. Yang pertama digugurkan dosanya oleh Allah. Setelah itu diangkat oleh Allah pangkat derajatnya almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita yang meninggal dunia. Setelah diangkat innal yarfa darajah lil 'abdi, hingga pada saatnya nanti pada yaumil qiyamah orang-orang tua kita semua mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana para hadirin? Dalam satu riwayat dikatakan anna li hadza ya Rabb. Anna li hadza ya Rabb. Atau dalam riwayat lain dikatakan bima kusina hadza ya Rabb. Orang-orang yang meninggal dunia, para hadirin bertanya kepada Allah, anna li hadza. Dari mana kami dapat hadiah? Dari mana kami dapat ampunan? Apa jawabnya Allah kepada orang yang meninggal dunia? Bistighfari waladik lak. Anakmu hari ini, detik ini berada di majlis Al-Habib Idrus Al-Attas, berada di majlis Al-Habib Ahmad. Mereka berzikir mengagungkanku, bahkan mereka memohon ampun untuk kalian wahai orang-orang yang telah meninggal dunia. Inilah kenikmatan para hadirin, di mana kita selalu berada di tengah-tengah majlisnya para ulama, para guru-guru, para alim ulama, para habaib. Kita diajak berzikir. La tasbihatu fi sahifatin mu'min khairum mimma atiya ibn Daud fa inna ma'atiya ibn Daud yazhab. Apa dikatakan dalam riwayat Rasulullah? Satu kali Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam berjalan, kita mengetahui sama-sama bahwa Nabi Allah Sulaiman adalah seorang raja, seorang Nabi Allah, tapi berikut merangkap sebagai seorang raja. Tiap jalannya para hadirin, Nabi Sulaiman dikawal dengan bala tentara manusia, bala tentara malaikat, bala tentara jin, bahkan burung-burung binatang pun mengawal Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tiap langkahnya kemana Nabi Sulaiman seperti itu, hingga rakyatnya sempat keluar dari lisannya mengatakan, nikmatnya Nabi Sulaiman, nikmatnya raja ini, begitu indahnya, beruntungnya diciptakan oleh Allah sebagai nabi, sebagai raja, semua malaikat, binatang, jin mengawal Nabi Sulaiman. Camkan para hadirin, ini diceritakan oleh baginda Nabi kita, la tasbihatu fi sahifatin mu'min khairum mimma utiya ibn Daud fa innama utiya ibn Daud yazhab wa tasbihatu tabqa. Kabar gembira bagi kita saudara-saudara. Kalau kita menengok ke atas tidak akan habis-habisnya mereka yang berpangkat-pangkat, mereka yang berharta-harta. Namun Nabi menggembirakan kita. Dikatakan oleh Nabi, hei wahai umatku, jangan kalian bangga. Nabi Sulaiman berkata kepada rakyatnya
karena mendengar ucapan yang iri kepada Nabi Sulaiman ini. Kata Nabi Sulaiman, la tasbihatu fi sahifati mu'min. Setiap satu ucapan tasbih saudara, wahai rakyatku, wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai kita, setiap yang keluar tadi dari lisan saudara itu akan lebih kekal abadi, akan lebih beruntung apa yang diberikan kepada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan raja, harta, kedudukan, apapun semua hilang. Namun zikir saudara yang tadi 1 jam kurang lebih kita berzikir, tabqa, akan kekal abadi selamanya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran bagi kita semua saudara. Kalau tadi banyak para guru-guru kita meriwayatkan, menceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang ini, tentang itu, tapi ketahuilah ujung-ujungnya ini hari adalah pelajaran bagi kita. Kalau almarhum seorang waliullah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, begitu pula Sayyidil Walid, saya mengalami, saya sangat dekat, saya sangat cinta beliau kepada saya, itu saya mengalami. Namun para hadirin, hari ini sudah tidak ada di tengah kita. Ini pelajaran bagi kita. Datangnya kita di tempat ini, di samping maulidin Nabi, di samping kita berzikir, aksiru min zikril maut fa innahu yumahsaz dzunub. Atau dalam yang sering guru-guru kita sampaikan, kafa bil mauti wa'idhan. Ketahuilah saudara, hari ini kita duduk, tahun depan belum tentu saudara ada di sini. Saya ulangi lagi saudara, hari ini kita berhadap menatap wajah-wajah guru kita. Mungkinkah guru-guru kita yang tidak ada di tengah-tengah kita? Atau mungkinkah saudara tidak ada dalam pandangan kami? Ini akan terjadi. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita menghilang, mengumpat, berlindung dimanapun, kalau Allah sudah sampaikan berita kepada Israel, ambil itu manusia. Ini yang terjadi kepada almarhum, kepada para wali Allah. Sekali lagi saudara, mudah-mudahan tahun depan kita Allah beri panjang umur. Ini nyata saudara, kematian itu akan datang kepada kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, aksiru min zikril maut fa innahu yumahhissuz dzunub, agar kita menghindar, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Ini yang terjadi para hadirin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan waktu ada 3 bagi kita saudara. Ad-dunya, dikatakan oleh Rasulullah bahwa waktu ada 3 waktu yang akan datang, waktu yang sekarang dan waktu yang sebelumnya saudara-saudara. Nah ini, kalau kita menjauhi dari semua hal ini saudara-saudara, tidak coba mendekati para guru-guru sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Ini yang saudara pegang hari ini, datang ke tempat ini. 3 hal yang dijanjikan Nabi Muhammad, orang yang selamat di dunia maupun nanti pada saat alamul barzah. Ad-dunya mal'una, ini yang terjadi di zaman sekarang. Dunia mal'un. Kalau kita bisa bergabung dengan para ulama, berguru dengan ulama, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, menghindar. Udlah saudara, jauhi dari fitnah-fitnah yang beredar di zaman sekarang ini. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Hati-hati. Sudah banyak para ulama, para guru, para kiai, para habaib yang masuk terjerumus dalam kehidupan yang hina ini saudara. Tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Kita tahu mereka guru, mereka ulama, mereka habaib, namun masuk terjerumus dalam kehidupan yang dilaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Kecuali 3 selagi kalian pegang, berhadapan, bertatap muka dengan para ulama guru-guru kita, niscaya kita dapat ilmu dari beliau, kita dapat menuntut ilmu dari beliau, dapat berzikir dengan beliau dan ulama-ulama yang mengajarkan ilmunya. Ini 3 faktor yang selamat di dunia. Ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan hari ini dan seterusnya insya Allah sampai pada saatnya saudara, sudah Allah memanggil kita. Habis masa hidup kita. Bukankah saudara menyadari di antara saudara,
keluarga saudara yang minggu lalu telah meninggal dunia, yang tahun lalu meninggal dunia, yang berapa hari lalu meninggal dunia, orang terdekat kita. Bahkan kita tidak tahu mereka sehat walafiat. Kematian tidak mengenal yang namanya sakit, yang namanya muda, yang namanya tua, tidak mengenal. Saudara, banyak orang-orang yang sehat, banyak orang-orang yang muda yang meninggal dunia. Ini pelajaran bagi kita. Mari kita dekat dengan ulama, dengan para guru-guru kita. Kembali ke jalannya Rasulullah SAW. Inti dari semua ini, saudara, saya tidak menceritakan masalah kemana aulia ini. Inti Rasulullah. Kata dalam kitab Maulid daripada Al-Habsyi Imam Al-Qutub, masyi kama majma'il maulid yujallil guru. Selagi saudara masih berpegang dengan maulid, ingat ucapan saya, selagi saudara masih berpegang dengan kumpulan-kumpulan majelis maulid, masyikama majma'il maulid yujallil guru. Bukan hanya musibah yang jauh daripada diri kita, hidayah pun akan dekat dengan kita. Itu pun yang dijanjikan Rasulullah. Selagi kita memanggil-manggil Rasulullah, gunung, laut, bumi, malu mereka kepada Rasulullah untuk menghancurkan umat yang di atasnya masih memanggil-manggil Nabi Muhammad. Hidupkan daripada majlis maulid. Hadirkan burdah, hadirkan zikir. Selama kita memanggil-manggil Rasulullah, niscaya wala Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawahani birauhi dzalikan na'im. Ini doa yang dalam waktu dekat, seminggu kurang lebih, akan ada haul seorang wali kutub, seorang yang dunia, yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara cucu yang dicintai Rasulullah, menyusun kalimat maulid. Dalam doanya mengatakan wala Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawahani birauhi dzalikan na'im. Apa dikatakan dalam doa itu? Orang yang hadir, orang yang duduk, orang yang membacanya, mereka tertulis orang-orang, bahkan bapak ibunya akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya dimohonkan sekedar 10 atau 15 menit ceramah agama disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Dar Ummahatul Mukminin yang terhormat Al Habib Hamid Al Gadri. kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, al-qadimil ihsan, al-mutafaddil bil ijadi wal imtinan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidi waladi adnan, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad, sayyidil aqwan wa habibir rahman, al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan, wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa an. Amma ba'd. Sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini begitu banyak guru-guru kita, orang-orang tua kita yang hadir untuk bersama berbahagia akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan berharap untuk mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul Al-Habib Idrus bin Husain Al-Attas dan Habib Ahmad Al-Kaf, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan keberkahan untuk kita semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada para aulia illahi salihin, terutama daripada sahibul haul dan para salafnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak hal yang kita dengarkan yang mudah-mudahan dapat kita hayati dan kita
amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh ilmu itu merupakan penyelamat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperingati haul, ketika kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya kita memperingati visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan hal ini kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad mannallah, Allah telah memberikan anugerah kepada kalian, anugerah yang besar, anugerah Nabi Muhammad, telah mengutus kepada kita seorang nabi yang bisa kita ikuti, nabi yang bisa kita tauladani, bukan dari jenis malaikat apalagi jin, tapi dari jenis manusia. Min anfusikum laqad ja'akum rasulum min anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, dari jenis kalian semua, sehingga dengan mudah kita mengikuti. Namun apa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad? Tujuannya yatlu alaihim ayati, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan adanya majelis-majelis ta'lim, termasuk peninggalan daripada Al-Habib Idrus, majelis Hidayatullah ini. Adanya mawalid, adanya maulid-maulid Nabi, adanya bermacam-macam aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, dari fase ke fase sampai detik ini. Tujuannya adalah untuk melanjutkan visi dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim, dan membersihkan, menjernihkan. Nabi diutus bukan untuk membersihkan pakaian, apalagi menjadi cleaning service, bukan. Tapi diutus untuk membersihkan tazkiyah terhadap hati kita semua. Ini layak untuk kita renungi bersama. Mereka yang selalu menghadiri majelis-majelis maulid, hadir di majelis-majelis taklim, di mana juga para ulama dari kalangan habaib ataupun dari para kiai, mereka senantiasa memperhatikan urusan ini, yaitu urusan tazkiyah, bagaimana membersihkan, menjernihkan agar umat ini hidup bahagia. Sebab kalau kita perhatikan sedikit saja dari perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tazkiyah ini, beliau sama sekali tidak mau mengotorin dirinya sendiri, termasuk para sahabatnya. Mengotorin dalam artian menyimpan hal-hal yang membuat saling membenci. Nabi itu pernah mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam, kalian terjangkit penyakit umat-umat terdahulu, wahiyal haliqah, kata beliau, dan ini merupakan pemotong yang menggunting, bukan menggunting rambut, tapi haliqatud din, yang digunting adalah agama. Apa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, asyahna wal baghdha, kebencian yang terjadi di kalangan umat Islam. Padahal kita diutus, kita mendapatkan utusan ini untuk tazkiyah, wa yuzakkihim, untuk membersihkan, menjernihkan. Sampai-sampai Nabi itu pernah mengatakan begini, la tuballighu an ashabi syai'an fa inni uridu an akhruju ilaihim wa ana salimul bal. Jangan sampaikan kepadaku tentang kejelekan sahabat-sahabatku, sebab saya pengen berjumpa dengan mereka sedangkan hati saya bersih, hati saya jernih, hati saya penuh cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, terlepas dari ketidaksempurnaan, terlepas daripada kekurangan, terlepas daripada dosa, namun semuanya menuju Allah, semuanya umat Nabi Muhammad, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kepedulian yang tinggi, harisun alaikum
bil mu'minina raufur rahim, yang begitu kepengin untuk membahagiakan kalian semua di muka bumi ini sampai menjelang di akhirat nanti. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita harapkan melalui majelis-majelis semacam ini, keberkahan dari para ulama, daripada asfiya, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tidak mengeluarkan kita dari majelis ini melainkan keluar dengan penuh cinta, keluar dengan penuh kasih sayang, keluar dengan hati yang bersih, di mana tidak ada manfaat ilmu pengetahuan, tidak ada manfaat harta benda, pengikut, apalagi cuman follower. Tidak ada manfaat di hari itu, di hari bila mana kita masih memiliki hati yang keruh, memiliki hati yang jauh daripada tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi di saat hati yang bersih kita menghadap kepada Allah, sekecil apapun ibadah kita, seminim apapun ilmu kita, seperti apapun perjuangan kita, namun kita memiliki hati yang bersih, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua, Allah jernihkan jiwa kita semua, Allah buka hati kita semua, dan Allah bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini, dan juga para sahibul haul. Mudah-mudahan putra-putrinya dijadikan qurrat ain bagi mereka. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, begitu banyak para habaib, para ulama yang hadir pada acara maulid dan haul di majelis yang penuh barakah ini. Dihaturkan banyak ribuan terima kasih, khususnya kepada keluarga besar Rabithah Alawiyah, keluarga besar Persatuan Al-Attas, keluarga besar Forum Ulama dan Habaib, serta pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis, serta Az-Zawiyah Jakarta Pekojan. Dihaturkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran para ulama, para kiai, para habaib menandakan segala hajat dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dahulu di peringatan Maulid di Asy-Syafi'iyah, Kiai Haji Alawi Abdul Rasyid hadir tengah-tengah kita. Dulu Maulid di Asy-Syafi'iyah talqin zikir oleh Al-Habib Abdullah As-Sulaibiyah Al-Idrus Kurukut. Beliau berkata, saudara, ikuti suara saya. Kalimat talqin zikir la ilaha illallah, agar kerusakan hati, agar apa niat di hati kita yang rusak Allah hancurkan di majelis ini. Untuk itu saudara-saudara, angkat kita punya suara dengan kalimat la ilaha illallah. Bangun dari ini majelis, segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Talqin zikir dimohon dipimpin oleh yang terhormat Al Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, doa oleh yang terhormat Al Ustadz Ki Haji Salim Nai. Kepadanya dipersilahkan dengan penuh kehormatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Zikru salatu ala nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubashu insyaallah ta'ala minal aminin. Ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin, ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatana qarib, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin qabul.